Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Gusmayanti. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, di sini saya akan membuat video tentang menjelaskan tentang tauladan Nabi dan peristiwa Isra Mi'raj. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah Sejarah Keberadaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Rusmanto Eskom IMAG. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang awal dakwah Nabi dan para sahabatnya. Nah, berbicara tentang Nabi Muhammad SAW ini tidak terlalu mengalami kesulitan dalam kita mencari sumbernya karena sudah ada Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setiap turunnya ayat, Nabi itu memerintahkan untuk ditulis. Nah, kemudian Al-Quran itu terjaga dan tidak terlepas dari peranan sahabat seperti Abu Bakar, Utsman, Umar bin Khattab, dan lain-lainnya untuk dibukukan dalam sebuah mushaf. Nah, disempurnakan lagi pada masa Utsman bin Affan dengan nama mushaf Utsmani. Adapun hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi terhadap perbuatan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah turunnya wahyu yang pertama, Jibril itu tidak muncul lagi untuk beberapa lama, sementara Nabi Muhammad ini menantikannya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah wahyu itu berbunyi sebagai berikut: Hai orang yang berselimut, bangun dan beri, ingatlah, hendaklah engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu, tinggallah perbuatan dosa dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Al-Mudaththir 1-7. Nah, dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah SAW ini melakukan dakwah Islam. Langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi ini adalah berdakwah secara diam-diam di kalangan rekan-rekannya. Nah, yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Di antaranya ada Khadijah istrinya, Ali bin Abi Thalib sepupunya, Abu Bakar sahabatnya, Zaid budak yang diangkat menjadi anak, Ummu Aiman pengasuhnya. Nah, Abu Bakar ini berhasil mengislamkan beberapa teman dekatnya seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, dan Al-Qaram. Nah, selama 3 tahun pertama sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, dakwah dilakukan secara sembunyi. Selanjutnya setelah itu dilakukan secara terang-terangan, secara lisan. Nah, seperti itu. Nah, baiklah, yang selanjutnya penjelasan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah ke Rasulnya. Nah, dikatakan mukjizat ini karena peristiwa ini serasa tidak masuk akal bagaimana tidak dalam satu malam Rasulullah itu menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, dan perjalanan dilanjutkan lagi menuju Sidratul Muntaha atau langit yang ketujuh. Nah, peristiwa yang terlaksana karena iradat dan kekuasaannya. Dalam peristiwa ini Rasulullah ini tidak hanya menyaksikan surga dan neraka, namun beliau menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, Isra Mi'raj ini terjadi pada periode akhir kenabian di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, menurut Maududi terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Namun tidak diketahui secara persis kapan tanggal terjadinya. Nah, dua peristiwa yang berbeda Isra Mi'raj. Dalam Isra ini, Nabi Muhammad itu diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj ini Nabi Muhammad dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha atau langit yang tertinggi. Nah, seperti itu. Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa suci ini, yang pertama,
Yang jelas sekarang ini kita menjalankan sholat 5 waktu. Nah, yang kedua, jumlah sholat itu semula dari 50 menjadi 5. Nah, terus dalam sholat terjadi dialog antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari perjalanan suci ini bahwasanya sholat itu bagi umat Islam sangat wajib. Nah, karena itu merupakan bentuk ketakwaan dan untuk mendapatkan surganya Allah. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.